Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, anak-anak Tuhan yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan dan selalu rindu dan haus menikmati hadirat Tuhan. Pada saat waktu yang singkat ini saya akan membawa renungan firman Tuhan untuk memberkati kita sekalian. Sebelumnya kita berdoa. Kami bawa setiap kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami Tuhan. Terlebih buat firman-Mu sebentar Tuhan, kami belajar. Jadikanlah telinga kami menjadi telinga seorang murid dan hati kami menjadi hati seorang hamba yang setia dan taat dan takut akan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami juga semua yang mendengar dan melihat, dan semua kami yang setia Tuhan, rindu dan haus firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Walaupun saat ini kita sedang menghadapi situasi yang belum selesai tentang wabah COVID-19, tetapi kita percaya Tuhan juga punya rancangan-rancangan yang luar biasa bagi orang percaya, bahwa Tuhan juga punya rencana-rencana besar bagi gerejanya. Khususnya saat ini juga gereja sedang memperingati di mana hari Pentakosta, di mana setiap orang Kristen mengakui dan menerima Roh Kudus yang sudah turun akan memenuhi setiap orang percaya, sehingga mereka bisa menghadapi setiap apapun yang menjadi persoalan-persoalan hidup, dan siap mereka untuk menggenapi setiap janji-janji firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar dalam waktu yang singkat ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya akan membawa satu tema yang sangat sederhana untuk pelajaran kita saat ini, adalah hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kenapa gereja sangat penting kehadiran Roh Kudus? Kenapa orang percaya sangat penting dipenuhi dengan Roh Kudus? Bahwa kita tahu bahwa Roh Kudus 2000 tahun lebih yang lalu sudah dicurahkan, diturunkan kepada setiap gereja, kepada orang-orang yang percaya, supaya mereka mendapatkan penolong. Tetapi ada satu pesan yang sangat khusus, di mana dikatakan bahwa hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kata hendaklah di sini adalah satu perintah yang bersifat jamak. Kalau kita baca kata bahasa aslinya itu adalah, ini memakai di dalam bahasa Yunani, kata perintah itu ada dua. Satu itu adalah aorist imperatif, yaitu adalah perintah masa lampau, sudah terjadi, dilakukan hanya satu kali saja. Misalnya percaya Yesus, itu hanya terjadi sekali saja. Kalau sudah percaya Yesus, maka itu Yesus ada dalam diri kita, tetapi dengan sungguh-sungguh tentunya. Dan demikian juga dengan baptisan Roh Kudus. Roh Kudus itu, baptisan itu tidak berulang kali, tetapi hanya terjadi sekali di dalam hidup kita yang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi yang kalimat yang kedua, kata perintah yang kedua adalah present imperatif. Itu adalah perintah yang dilakukan dengan terus menerus. Misalnya kata carilah, ketoklah, dilakukan terus menerus, maka Tuhan akan membuka pintu bagi orang percaya. Nah, demikian juga dengan kata hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini adalah kata perintah present imperatif. Artinya adalah perintah akan dipenuhi itu adalah secara terus menerus. Gereja harus dipenuhi Roh Kudus secara terus menerus. Supaya apa? Supaya gereja semakin hari semakin sempurna, supaya gereja semakin hari semakin dewasa, sama seperti Bapa sempurna. Oleh karena itu, gereja tidak boleh terlepas dari Roh Kudus. Gereja tanpa Roh Kudus, maka gereja itu akan mati. Gereja tidak akan mengalami kehidupan rohani jikalau gereja tidak mengalami Roh Kudus, tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus secara terus-menerus. Nah, kalau kita lihat juga dituliskan di dalam Yohanes pasal
16 ayat 7 sampai 9, firman Tuhan berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dikatakan Roh Kudus punya misi khusus, misi sangat penting bagi gereja. Karena dikatakan di sini adalah dia datang akan menginsafkan dunia. Maka gereja itu akan terus disadarkan dengan kebenaran-kebenaran sehingga mereka akan menjadi kuat dan akan menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka tidak akan kompromi dengan kelemahan-kelemahan mereka, tetapi mereka akan selalu berkata, Yesus adalah kekuatanku, Yesus adalah kebenaran. Tahu bahwa Roh Kudus sangat penting perannya bagi gereja. Karena jika Roh Kudus tidak berperan bagi gereja, maka gereja akan tertidur. Maka gereja tidak akan bisa melakukan hal-hal besar. Gereja tidak akan bisa melakukan misi Tuhan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang akan kita belajar di waktu yang singkat ini. Seperti saya katakan tadi bahwa kata perintah di sini adalah di mana hendaklah penuh kamu dengan Roh Kudus, itu harus terus-menerus. Tidak hanya sekali saja, tetapi terus-menerus. Supaya dengan tujuan adalah supaya orang percaya itu semakin kuat dan dikendalikan Roh Allah. Sehingga dalam hidup mereka hanya ada sifat-sifat ilahi yang berkuasa atas hidup mereka. Mereka akan melakukan hal-hal besar. Mereka akan melakukan misi Tuhan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, di sini ada beberapa hal yang akan kita lihat. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama adalah suka memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 19, demikian berkata. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini tadi ayat lanjutan dari ayat yang kita baca, saudara, di mana dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan di situ bahwa mereka akan menunjukkan, mereka akan cenderung memiliki kesukaan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bisa melihat gereja yang dikuasai Roh Kudus, yang dikendalikan Roh Kudus, mereka akan mengalami kecenderungan suka memuji Tuhan. Bukan berarti kita alergi dengan lagu-lagu yang bukan lagu gereja, saudara. Selama lagu-lagu itu tidak menjadi lagu penyembahan berhala, menurut saya bisa saja, karena memang semua lagu tidak menjadi suatu masalah. Tetapi kalau kita lihat mereka yang dikendalikan Roh Kudus, mereka akan memiliki kecenderungan dan menyukai hanya melakukan pujian-pujian kepada Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat seberapa kita suka menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan. Tidak hanya di gereja saja, mungkin di rumah, mungkin di saat bekerja, mungkin dalam perjalanan. Bisa saja kita cenderung kita menaikkan satu puji-pujian ataupun suka mendengarkan lagu-lagu rohani yang memuliakan Tuhan. Itu adalah ciri khas di mana orang yang dikendalikan Roh Kudus, artinya dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Esra pasal 3 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Ini adalah satu berita yang sangat indah, di mana Esra dengan orang Israel pada saat mereka melihat rumah Tuhan sudah mulai berdiri, maka mereka dengan serentak, mereka dengan bersama-sama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Nah,
Yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya apa yang sering sekali menjadi kendala bagi kita untuk memuji Tuhan. Sering sekali yang membuat alasan-alasan yang sangat-sangat sepele adalah karena kita hanya melihat dari sisi pandangan kita. Kalau kita merasa kita tidak diuntungkan, kalau kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan berkat menurut kita, maka kita tidak suka memuji Tuhan. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat dari latar belakang keselamatan kita, bagaimana Yesus sudah mengorbankan hidupnya, menggantikan dosa kita supaya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendapatkan kekekalan. Ini adalah sebenarnya menjadi alasan yang paling kuat supaya kita mengalami kecenderungan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan sukacita. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, biasakanlah untuk suka memuji Tuhan dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin kondisi kita memang seperti saat ini, seakan-akan kita sedang dipertanyakan, apakah benar bahwa Tuhan itu ada? Apakah benar bahwa mujizat itu masih ada? Tapi saya katakan, tetaplah setia, tetaplah andalkan Tuhan. Dengan waktunya Tuhan, di saat kita berjuang dengan iman, maka kita lihat tepat pada waktunya Tuhan akan melakukan apa yang harus Dia lakukan. Oleh karena itu, mari berikanlah hati kita untuk cenderung suka memuji Tuhan dengan segenap hati. Seperti Ezra dengan bangsa Israel, waktu mereka melihat bahwa pekerjaan Tuhan di sana sudah mulai kembali dibangun, mereka bersyukur. Artinya mereka memprioritaskan hal-hal surgawi sehingga mereka memuji Tuhan dengan sukacita. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47, bagaimana gereja mula-mula mereka memuji Tuhan. Kita lihat dikatakan di dalam ayat 47 Kisah Rasul pasal 2 ayat 47, demikian firman Tuhan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, gereja mula-mula karena mereka sering dan suka memuji Tuhan, dikatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka, saudara. Artinya adalah memuji Tuhan memiliki kuasa. Dan memuji Tuhan bukan sekedar memuji Tuhan, tetapi memuji Tuhan adalah karena Tuhan, karena Roh Kudus yang dipenuhkan dalam hidup kita sedang mengendalikan pikiran kita, mulut kita, hati kita, dan roh kita. Sehingga sukacita yang dari surga itu ada dalam sukacita hati kita. Nah, kita lihat selanjutnya. Yang kedua adalah apa yang menjadi ciri khas orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah mampu merendahkan diri terhadap orang lain. Mampu merendahkan diri terhadap orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Kata merendahkan diri di sini itu bukan berarti kita tidak punya percaya diri. Itu kata merendahkan diri di sini seperti kita lihat bagaimana teladan Yesus merendahkan diri. Coba kita lihat, buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita meneladani bagaimana Yesus merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah menjadi tiap orang hanya memperhatikan kepentingan
dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebaliknya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saudara kasih dalam Tuhan, kata merendahkan diri di sini adalah itu sama dengan merendahkan hati. Tetapi kalau kita lihat, kenapa Yesus bisa melakukan itu dengan sempurna? Kenapa saya katakan dengan sempurna? Dia tidak hanya meninggalkan posisinya sebagai anak Allah, tetapi dia benar-benar merelakan hidupnya untuk menderita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi dengan cara harus dia rela menjadi manusia biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sampai berjuang, sampai kita mulai menyakiti orang lain, kita mulai menjatuhkan satu dengan yang lain hanya mencari tujuan kita, hanya mencari keinginan kita semata? Apakah demikian yang kita sedang lakukan saat ini? Saudara kasih dalam Tuhan, tanpa kita mengikuti teladan Kristus, Roh Kudus tidak bisa berkuasa atas hidup kita. Tanpa kita mengikuti teladan Yesus dengan mengosongkan dirinya, artinya adalah dia melepaskan keegoisannya, dia melepaskan keangkuhannya, dia melepaskan kesombongannya hanya untuk mengasihi orang-orang sekitarnya, hanya untuk menyelamatkan manusia pada saat itu. Sampai sekarang Yesus melakukan itu. Dia setia menerima orang-orang yang mau berbalik kepada dia, orang yang mau bertobat, orang yang membuka hatinya untuk berubah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Allah yang setia. Saudara kasih dalam Tuhan, ciri yang kedua orang percaya yang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah dia siap merendahkan hati. Dia siap merendahkan dirinya. Supaya apa? Supaya orang lain bisa ditinggikan, supaya orang lain bisa dihargai, supaya orang lain bisa dihormati, supaya dia bisa bekerja sama dengan orang lain, supaya dia bisa berdampingan dengan orang lain, supaya kasih ilahi itu terjadi dalam hidupnya. Sehingga karena kasih itu terjadi, Kristus melakukan tugasnya untuk memenangkan orang-orang itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa merendahkan diri memang tidak mudah, saudara. Karena memang itu adalah butuh satu perjuangan, butuh namanya satu proses, di mana kita harus mengorbankan segala keberadaan kita. Mungkin kita memiliki status sosial yang tinggi mungkin dalam pekerjaan, memiliki status sosial yang tinggi dalam jabatan, di dalam apapun kita mungkin memiliki level yang lebih baik daripada orang lain. Tapi saya katakan, kalau mau kita dikendalikan Roh Kudus, kalau mau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita harus siap merendahkan hati. Kita harus siap untuk menyerahkan seluruh keegoisan kita, supaya kita dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita bisa mencapai visi misi Allah bagi gerejanya, saudara kasih. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk kita tidak selalu cenderung melakukan segala apa yang kita mau saja, apa yang kita inginkan. Kita belajar untuk objektif, jangan subjektif. Kita harus melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk kepentingan bersama, apa yang sebenarnya yang diperlukan supaya misi gereja ini terjadi. Mungkin saat ini apa
yang kita lihat supaya kita bisa melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, saudara. Mungkin kita harus merelakan setiap keinginan kita. Karena apa? Saat ini ada waktu sedang diberikan anjuran dari pemerintah, kita harus menahan diri, kita harus berdiam diri. Itu adalah menahan keegoisan kita. Kita harus siap merendahkan hati. Ketiga adalah kita harus senang mengucap syukur. Kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ciri khas yang ketiga orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah mereka suka mengucap syukur. Suka mengucap syukur adalah merupakan satu ungkapan-ungkapan ketulusan dan kemurnian hidup kita, saudara kasih. Arti daripada ucapan syukur itu sendiri adalah rasa terima kasih kita kepada ungkapan pernyataan lega kita kepada Bapa ataupun kepada Tuhan, di mana kita sudah diberikan keselamatan, di mana kita sudah diberikan nafas, kita sudah diberikan kehidupan, kita sudah diberikan kesempatan, sehingga tidak ada alasan lain untuk kita tidak mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur, saudara kasih. Karena ucapan syukur itu adalah ucapan syukur yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan, sudah melakukan segala sesuatunya sebelumnya dengan baik dalam hidup kita. Berbicara tentang keselamatan kita, berbicara tentang pengampunan, berbicara tentang penebusan hidup kita, saudara. Bahkan kalau kita lihat di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, ketiga kitab Injil ini juga menunjukkan bahwa waktu Yesus mau melakukan pelayanan perjamuan Tuhan bersama dengan murid-muridnya, selalu dia memulai dengan ucapan syukur, saudara. Artinya ucapan syukur itu adalah merupakan satu ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Ungkapan-ungkapan pernyataan kita dengan ketulusan, dengan kelegaan, di mana kita tanpa mengenal apapun yang sedang kita hadapi, tanpa menerima apapun yang kita harus terima, tetapi kita mengucap syukur. Bahkan kalau kita lihat di kitab Yohanes, kita lihat bahwa Yesus juga waktu dia mau berdoa untuk memberi makan 5.000 orang, pada saat itu dia mengucap syukur. Mengucap syukur adalah satu hal-hal yang sering dilakukan oleh Yesus, menunjukkan bahwa ucapan syukur itu adalah satu ungkapan hati yang tulus, ucapan terima kasih. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun itu tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang pada saat itu, bahkan murid-muridnya melihat pada saat itu ada ribuan orang yang hadir, ada ribuan orang yang ada, tetapi mereka butuh makan. Saat itu makanan yang ada hanya beberapa roti dan ikan saja. Bahwa itu bisa terjadi apapun, bisa terjadi mujizat, tetapi dengan dia melakukan ucapan syukur. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin perlu kita teladani, saudara. Jikalau kita mungkin mengikuti teladan Yesus, selalu mengucap syukur,
maka mujizat itu akan ada dan masih ada dan akan terjadi dalam hidup kita, dan akan terjadi bagi keluarga kita, akan terjadi bagi pekerjaan kita, akan terjadi bagi setiap doa-doa kita. Oleh karena itu, belajarlah untuk mengucap syukur, karena mengucap syukur itu adalah ungkapan hati sebagai terima kasih kita kepada Tuhan, dan juga itu adalah sudah menjadi teladan dari Yesus dalam hidupnya. Dan yang keempat, ciri khas orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah penuh kasih. Saudara, kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 berkata demikian: hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini kita lihat lanjutan dari Efesus pasal penuh dengan Roh Kudus. Ini adalah lanjutan di mana dikatakan bahwa kita harus penuh kasih. Kita harus mengasihi orang-orang sekitar kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak dengan penuh kasih. Kata dengan penuh kasih di situ adalah kasih yang benar-benar tulus. Karena orang yang penuh kasih itu merupakan buah dari Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa jikalau kita dipenuhkan Roh Kudus terus-menerus, maka kita akan mengalami namanya penuh kasih. Kita akan mengalami namanya kasih ilahi, sehingga kita tidak akan mengalami namanya kepahitan, pertikaian, kemarahan, kegemaran yang menguasai orang-orang yang sakit hati. Itu akan terhindar dari dalam hidup kita. Mungkin kita akan mengalami masalah, tetapi tidak akan menjadi luka hati, tidak menjadi kebencian, tidak menjadi sakit hati. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang sudah memulihkan kita. Karena kita belajar untuk mengampuni, untuk memaafkan, sehingga kita akan dipulihkan, akan disembuhkan dari sakit hati, luka hati kita. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, keempat daripada ciri ini harus kita renungkan, di mana kita harus suka memuji Tuhan, senang mengucap syukur, bahkan mampu merendahkan diri kita, merendahkan hati kita terhadap orang lain. Dan yang keempat, penuh dengan kasih. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara kasih. Kalau kita lihat, Roh Kudus hanya bisa kita temukan jikalau kita melakukan segala kehendaknya, jikalau kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita menjauhkan diri dari dosa dan kita mengalami pengampunan, maka kita tidak lagi melakukan dosa dan kita hanya melakukan firman, ketaatan firman, sehingga kita jauh daripada dosa. Maka saya katakan perkenanan Tuhan akan terjadi, Roh Kudus akan terus memenuhi kita. Kenapa? Karena di dalam buah-buah Roh Kudus itu sendiri, kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke 20 sampai 23, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum menentang hal-hal itu. Nah, kita lihat orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, maka ciri khas ini akan menguasai hidupnya, sehingga orang tersebut akan selalu diam di dalam Tuhan, dan Roh Kudus diam dalam hidupnya, dan Roh Kudus mengendalikan hidupnya. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, biarlah renungkan singkat ini memberkati kita.
Betapa pentingnya peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Betapa pentingnya peranan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Sehingga dengan Roh Kudus mereka akan menggenapi firman Tuhan. Sehingga dengan Roh Kudus mereka akan melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Dengan Roh Kudus mereka akan disadarkan untuk tetap melakukan kebaikan. Untuk tetap melakukan hal-hal yang benar di dalam Tuhan. Dengan Roh Kuduslah untuk mencapai misi-visi Allah bagi gereja Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, biarlah tetap semangat untuk melakukan apa yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan inginkan lewat Roh Kudus. Ciri khas yang tadi itu biarlah tetap ada dalam hidup kita. Untuk kita suka memuji Tuhan, untuk kita suka mengucap syukur dalam segala hal, dan kita merendahkan hati, merendahkan diri untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, kita harus penuh kasih, karena kasih ilahi itu adalah satu bukti bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.